Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan kimia. Perhitungan kimia ini melibatkan dua konsep, yaitu persamaan reaksi dengan konsep mol. Dalam persamaan reaksi dan konsep mol, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi, mudah-mudahan kalian bisa memahami pada pembahasan sebelumnya sehingga bisa kita gunakan dalam membahas soal-soal yang berhubungan dengan perhitungan kimia ini. Ada beberapa tahap yang bisa kalian lakukan kalau menyelesaikan soal stoikiometri atau perhitungan kimia, yaitu 1. Kamu harus tentukan dulu jumlah mol dari zat yang diketahui, masanya, volumenya, atau jumlah partikelnya. Setelah itu, langkah yang kedua adalah menyetarakan persamaan reaksinya. Yang ketiga, menentukan perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisien ini didapatkan dari hasil penyetaraan reaksinya. Jadi ada angka yang di depan setiap molekul dalam persamaan reaksi itu adalah koefisien. Yang keempat, kamu masukkan jumlah mol zat awal. Jumlah mol zat awal ini tidak dipengaruhi oleh koefisiennya, tetapi langsung jumlah angka hasil perhitungan. Kemudian yang kelima adalah kalian menentukan jumlah mol zat yang bereaksi. Untuk menentukan jumlah mol zat bereaksi, ini harus sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Misalnya, koefisiennya perbandingannya 2 berbanding 1. Kalau yang satu jumlah molnya ada 4 mol, berarti yang lain 2 mol. Yang keenam, kamu tentukan jumlah mol zat sisa. Ini kalau misalnya ada bereaksi bersisa. Yang terakhir, kalian tentukan soalnya seperti apa, apakah menentukan jumlah massa, volume, atau jumlah partikelnya. Oke, kita lihat dua contoh soal yang akan Ibu berikan dengan tipe yang berbeda. Tipe yang pertama itu dengan bereaksi yang tidak bersisa. Ini contoh soalnya, ada sebanyak 2,3 gram padatan natrium. Jadi padatan ini biasanya dilambangkan dengan S, artinya diambil dari kata solid. Direaksikan dengan larutan asam klorida. Larutan ini dilambangkan dengan aqueous atau aquos. Jadi kalau kita tulis persamaan reaksinya seperti yang ada di sini. NaS ditambah bereaksi dengan HCl itu akan menghasilkan larutan garam NaCl dan gas hidrogen. Pertanyaannya, berapakah massa garam NaCl yang dihasilkan? Kalau kita ditanya massa, artinya akan diketahui nilai AR-nya. ARNA-nya 23, H-nya 1, Cl-nya 35,5. Pertanyaan kedua, berapakah volume dari gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar atau STP? STP itu standar temperature pressure, di mana temperaturnya atau suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Nah, bagaimanakah kita menyelesaikan soal ini? Maka kita ikuti tahapan yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama, kita tentukan jumlah mol natrium karena di situ yang diketahuinya adalah massa natrium. Karena berhubungan dengan massa, maka rumus yang kita gunakan adalah mol sama dengan massa dibagi dengan AR. Karena ini adalah mol Na, berarti massanya Na, AR-nya juga ARNA. Sehingga 2,3 dibagi 23 sama dengan 0,1 mol. Langkah berikutnya, kamu tulis persamaan reaksinya, kemudian setarakan. Setelah setara, maka di sini ada angka 2. Ini yang kita sebut dengan koefisien. Kalau misalnya di sini nggak ada angka, berarti koefisiennya adalah 1. Selanjutnya, kamu buatkan suatu form. Ada perbandingan koefisien, mol awal, mol bereaksi, dan mol sisa. Oke, kita tentukan sekarang koefisiennya. Kamu tuliskan perbandingannya. Ini 2, berarti 2, 2 dan 1. Kemudian, mol awal ini berarti dari hasil perhitungan yang ini. Jumlahnya sesuaikan saja. Kalau di sini 0,1, ini 0,1. Tidak dipengaruhi oleh koefisien. Selanjutnya, kita menentukan berapa jumlah mol yang bereaksi. Untuk menentukan jumlah mol yang bereaksi, maka di sini kita tinggal lihat saja. Ini Na, mol yang bereaksinya 0,1 mol dengan perbandingannya 2. Berarti kalau HCl perbandingannya juga 2, berarti mol yang bereaksinya juga sama, 0,1 mol. Kemudian NaCl koefisiennya 2.
jumlah molnya juga pasti akan sama 0,1. Sedangkan H2 koefisiennya 1, berarti jumlah molnya setengahnya dari yang koefisiennya 2, sehingga hasilnya adalah 0,05 mol. Selanjutnya, setelah kita tentukan mol bereaksi, terakhir kita menentukan jumlah mol sisa. Karena bereaksi ini tidak ada sisanya, maka kita cukup tulis strip-strip ya. Dan di akhir reaksi itu pasti akan ada hasil. Hasil reaksinya sesuai dengan tadi perbandingan koefisiennya, yaitu NaCl dengan H2. Oke, ini keterangannya. Untuk mol bereaksi sesuaikan perbandingan koefisien, sedangkan untuk mol sisa itu artinya akhir reaksi. Di akhir reaksi, hasil reaksi pasti ada. Maka kita bisa menentukan pertanyaan yang ditanyakan dalam soal itu. Yang pertama tadi ditanyakan berapa sih massa NaCl? Rumus massa tetap sama seperti yang atas. Mol dikali dengan Mr ya. Beda, kalau ini kan satu unsur berarti Ar. Kalau ini dua unsur lebih dari satu berarti kita tulisnya Mr. Kita tentukan Mr-nya berarti jumlahkan 23 ditambah 35,5. Ini lihat di soal ada datanya. Sedangkan mol NaCl tinggal dilihat di sini. NaCl-nya 0,1 tinggal dimasukkan. Sehingga hasilnya adalah 0,1 dikali 58,5, 5,85 gram. Pertanyaan kedua adalah, berapakah volume H2 dalam keadaan standar? Rumus dari volume dalam keadaan standar adalah mol dikali 22,4. Maka mol H2-nya berapa? Kamu tinggal lihat di data di atas. Mol H2 hasil terakhir adalah 0,05. Masukkan 0,05 dikali dengan 22,4. Itu adalah tetapannya. Maka hasilnya adalah 1,12. Oke, jadi untuk hasil akhirnya massa dari NaCl-nya adalah 5,85 gram, sedangkan volume gas hidrogen dalam keadaan standar adalah 1,12 liter. Itu soal yang pertama. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Soal yang kedua ini tipenya berbeda, yaitu jika ada bereaksi bersisa. Untuk menentukan bereaksi bersisa, artinya di soal itu akan diketahui jumlah zat dari kedua bereaksi tersebut, ya. Nah, oke, di sini contoh soalnya ada 4,8 gram padatan magnesium direaksikan dengan, oke, Ibu ulang lagi. Di sini ada 4,8 gram padatan magnesium dengan lambang Mg direaksikan dengan 4 gram larutan asam fluorida atau HF. Di sini ada dua bereaksi yang diketahui jumlah masanya. Maka kita bisa menentukan nanti ada yang bersisa enggak ya. Kalau ada yang bersisa, berarti kita harus menentukan siapa yang bersisa. Kalau untuk menentukan siapa yang bersisa dan siapa yang habis, berarti kita tentukannya pada tahapan penentuan mol yang bereaksi sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Nah, untuk mol bereaksi yang habis bereaksi, itu kita sebut sebagai bereaksi pembatas. Baiklah, ini pertanyaannya. Berapakah jumlah mol bereaksi pembatasnya? Berapakah massa bereaksi sisanya? Yang ketiga, berapa massa garam MgF2? Yang keempat adalah berapa jumlah molekul HF yang bereaksi? Biasanya kalau jumlah molekul berarti ini jumlah partikel ya. Pasti ada bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya bisa kita singkat menjadi 6. Boleh juga kamu tulis 6,02. Baiklah, kita jawab pertanyaan ini. Untuk menjawabnya sama seperti tadi, kita tentukan jumlah mol masing-masing. Mol Mg terlebih dahulu, kemudian mol HF. Karena ini adalah berhubungan sama massa, berarti kita tentukan dengan rumus yang sama seperti yang soal pertama. Massa dibagi AR atau massa dibagi dengan MR. Karena di situ ada 4,8 gram, berarti 4,8 dibagi dengan AR-nya 24, hasilnya 0,2 mol. Sedangkan untuk mol HF adalah 4 gram dibagi dengan MR-nya, berarti kita jumlahkan ARH-nya 1, ARF-nya 19, berarti 20. Maka hasilnya juga sama, 0,2 mol. Baiklah. Yang berikutnya sama tahapannya, kita tentukan koefisiennya dengan menyetarakan persamaan reaksi. Jangan lupa persamaan reaksi ini tinggal disetarakan dengan mudah saja.
Di sini berarti kita tuliskan form yang sama, kemudian kita tulis perbandingan koefisiennya. Di sini nggak ada angka, berarti 1 ya. Ini 2, ini 1, ini 1. Setelah itu, kamu masukkan jumlah mol sesuai dengan angka yang di atas. Jadi tidak dipengaruhi oleh koefisien. Di sini ada 0,2 mol, ada 0,2 mol. Kalau kita melihat dari dua angka ini, maka untuk menentukan mol bereaksi, kamu harus lihat perbandingan koefisien antara Mg sama HF. Di sini 1, di sini 2. Siapa yang kira-kira akan habis bereaksi? Itu tentu saja adalah si HF. Jadi kalau HF-nya habis bereaksi sebanyak 0,2 mol, maka Mg-nya tidak mungkin 0,2 mol, tapi harus mengikuti perbandingan koefisiennya yaitu 0,1. Jadi harus sesuai hitungan awal dan ini kita tentukan 0,1 dilihat dari perbandingan koefisiennya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya kamu beranggapan Mg ini yang habis bereaksi 0,2. Kalau di sini 0,2, ini kan berarti harus 0,4 ya, karena perbandingannya 1/2. Tidak mungkin karena dia hanya memiliki 0,2. Artinya nanti kamu bisa coba-coba bagaimana kalau yang habis bereaksinya di sini, bagaimana kalau yang habis bereaksinya di sini. Harus disesuaikan dengan kondisi awal dia punyanya berapa. Ya. Setelah dilihat dari perbandingan koefisien tadi, maka kalau kamu lihat di sini yang habis bereaksi adalah si HF. Karena 0,2 molnya bereaksi sesuai koefisiennya. Kemudian MgF2-nya 0,1 mol dan H2-nya 0,1 mol. Oleh karena itu, karena HF ini habis bereaksi, maka dia dikatakan sebagai bereaksi pembatas. Oke. Di situ ada bereaksi pembatasnya HF, sedangkan Mg ini adalah bereaksi yang bersisa, sisanya sebanyak 0,1 mol. Sedangkan di akhir reaksi, hasil reaksi itu akan selalu ada, ya, karena yang namanya persamaan reaksi itu adalah perubahan dari suatu reaksi menjadi hasil reaksi. Baiklah, kita akan tentukan jawaban dari pertanyaan A, yaitu berapakah jumlah mol reaksi pembatasnya? Reaksi pembatasnya adalah HF, maka hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah massa reaksi sisa? Yang bersisa adalah si Mg, sisanya sebanyak 0,1. 0,1 adalah dari 0,2 awal dikurangi yang bereaksinya sebanyak 0,1. Maka 0,1 dikali dengan AR-nya. Jadi sesuai rumusnya tidak jauh, tidak berubah dari konsep mol. Sehingga hasilnya 2,4 gram. Yang C, pertanyaannya, berapa massa dari garam MgF2? Pertanyaan massa tetap sama, berarti mol dikali dengan AR atau MR-nya. Kamu tentukan, jangan lupa menentukan MR. AMG-nya cuma 1, 24, F-nya ada 2 buah, berarti 2 kali 19. Sehingga hasilnya setelah kita hitung adalah 62. Maka massa MgF2 adalah 6,2 gram. Dan yang terakhir adalah jumlah partikel dari HF. Kalau jumlah partikel berarti berhubungan sama bilangan Avogadro. Maka rumusnya adalah mol si HF-nya dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat 23. Kalian bisa juga masukkan 6,02. Tidak jadi masalah. Mol HF tinggal dilihat di sini. Oh, 0,2 mol yang bereaksi. Maka hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 23. Kamu kalikan dulu 0,2 kali 6 berarti hasilnya 1,2. Kemudian kali 10 pangkat 23 molekul hasilnya. Oke, itu dua soal yang Ibu berikan. Semoga bisa menginspirasi agar kalian bisa lebih memahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya pada tugas yang Ibu berikan di classbook-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.